Namun berbicara tentang penggunaan penghenti haid untuk mampu beribadah secara full ataupun secara penuh, ini merupakan permasalahan baru. Allahu 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 Allah. Ramadan merupakan bulan keagungan, bulan keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengobrol berbagai macam kebaikan dan pahala di bulan tersebut. Semua kita menginginkan untuk mendapatkan pahala dan kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, tidak terkecuali para wanita. Namun terkadang wanita karena memiliki siklus menstruasi bulanan yang mereka terhalang untuk melaksanakan sebagian ibadah dalam bulan Ramadan, hingga terpikir oleh sebagian mereka untuk menggunakan pil pencegah haid ataupun sebagai obat penghenti haid hingga mereka bisa melaksanakan ibadah sebulan penuh. Mungkin perlu kami ceritakan tentang hadis yang menceritakan tentang kondisi Aisyah radhiyallahu anha yang ikut bersama Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Akan tetapi di tengah perjalanan melaksanakan ibadah haji tersebut, Aisyah datang haid sehingga ia menangis. Wa qad dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah wa hiya ma'ahu fi hujjatil wada'. Rasulullah SAW mendatangi Aisyah dalam pelaksanaan ibadah haji wada. Wa qad ahramat bil umrah. Aisyah sudah berihram untuk melaksanakan umrah. Fa'ataha al-haid. Tetapi kemudian Aisyah datang haid qabla an tasila ila Makkah. Sebelum sampai ke Mekah, Aisyah sudah datang haid. Fadakhala 'alaiha wa hiya tabki. Rasulullah SAW mendatangi Aisyah. Aisyah dalam keadaan menangis. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat dirimu menangis? Fa akhbarathu, kemudian Aisyah mengabarkan annaha hadat, bahwa dirinya telah berhaid. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna hadza syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam." Sesungguhnya ini merupakan ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada para putri Adam. Namun berbicara tentang penggunaan penghenti haid untuk mampu beribadah secara full ataupun secara penuh, ini merupakan permasalahan baru. Kalau kita buka hadis, gak ada yang menceritakan tentang bagaimana hukum penggunaan pil tersebut. Rasulullah tidak pernah membahasnya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab turas pun tidak ada yang membahasnya. Namun ada beberapa ulama sekarang yang membahas terhadap hukum penggunaan pil tersebut agar bisa beribadah secara full. Apakah itu misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun untuk melaksanakan ibadah total dalam bulan Ramadan. Ini misalnya apa yang terdapat dalam Fatwa Syar'iyyah Mu'asirah karangan Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi. Beliau mengatakan konsumsi pil penunda haid atau penunda menstruasi agar dapat memenuhi syarat puasa tidak dilarang menurut syarak, karena memang tidak terdapat dalil yang melarang. Lain soalnya kalau konsumsi pil itu membahayakan kesehatan,
maka konsumsi itu jelas dilarang, haram hukumnya berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW, la darar wala dirar. Tidak boleh ada yang memudaratkan dan memudaratkan, tidak boleh ada mudarat dan memudaratkan. Dalam kondisi mudarat seperti ini menelan atau mengkonsumsi pil anti haid ini menjadi haram. Karena oleh sebab itu wanita yang ingin mengkonsumsi pil pencegah haid tersebut terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan pakar kesehatan, terkecuali dia telah terbiasa setiap datangnya Ramadan dia mesti mengkonsumsi pil tersebut. Ini Syekh bin Baz ini pernah ditanya oleh wanita tentang hukum wanita yang menggunakan obat pencegah haid tersebut. Kemudian Syekh bin Baz menjawab, tidak masalah bagi wanita untuk menggunakan obat pencegah haid untuk menghalangi datang bulan selama bulan Ramadan, sehingga dia bisa berpuasa full bersama kaum muslimin lainnya. Dan jika ada cara lain selain konsumsi obat untuk menghalangi terjadinya haid, ini hukumnya boleh selama tidak ada hal yang dilarang oleh syariat dan tidak berbahaya. Tapi Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam Jami'il Ahkam An-Nisa, beliau meminta kepada para wanita untuk memperhatikan ketika mereka mengkonsumsi pil anti haid tersebut adalah ini harus benar-benar kering, harus benar-benar terhenti. Jika masih ada tetesan darah, jika masih ada sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita tersebut, maka tetap dihukumkan kepada hukum haid. Ini meskipun keluarnya sedikit-sedikit. Ini tapi saya menyarankan kalau menggunakan obat tersebut sebagai sarana untuk membantu ketaatan kepada Allah karena datangnya darah haid atau darah haid yang keluar, ini harus dipikir-pikirkan untuk dilakukan, karena itu merupakan sesuatu yang Allah tentukan atau tetapkan kepada wanita-wanita. Bahkan informasi terpercaya yang saya dapatkan dari pakar kesehatan pula, bahwa konsumsi atau meminum obat yang serupa ini itu akan berbahaya bagi rahim dan peredaran darah. Bahkan bisa menyebabkan kepada janin cacat ataupun ada permasalahan dengan rahimnya nanti. Bahkan ketika ia berhenti untuk mengkonsumsi pil anti haid itu, maka darah akan begitu banyak keluar, tidak terkontrol lagi, berbeda dengan kebiasaan yang dialami oleh wanita tersebut pada umumnya.